Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 tentang peristiwa dalam kehidupan. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian, lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Bentuk perlawanan terhadap penjajah dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Dilakukan dengan cara mengangkat senjata, namun pada umumnya untuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Berikut ini beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Masih bergantung pada pimpinan atau jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Kalah dalam persenjataan. Lalu Belanda menerapkan politik adu domba. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Kedua, masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Tiga, masa moderat tahun 1930-an. Masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indej Party. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa awal radikal tahun 1920 sampai dengan 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal atau non-kooperatif, karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa itu bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat keras terhadap pemerintah kolonial Belanda antara lain Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Masa moderat tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Organisasi Kepemudaan dan Keagamaan, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI, Jong Islamiyeten Bond, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen dan Persatuan Pemuda Katolik. Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pertama, kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. 2. Perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib
Sepenanggungan Rakyat Indonesia. 3. Lahirnya kaum terpelajar. 4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam. 5. Lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Faktor eksternal. 1. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara, seperti pergerakan kebangsaan India. 2. Adanya politik etis dari Belanda. 3. Peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentu nasib bangsanya sendiri. 4. Muncullah dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. 5. Kemenangan Jepang atas Rusia. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan muncul para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan Barat maupun pendidikan Indonesia. Pada cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin. Muncullah organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Kedua, bidang politik. Banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasialisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 3. Bidang sosial dan budaya. Melakukan pembentukan identitas nasional, seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya penjajah di Indonesia. 4. Bidang ekonomi. Ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia terdapat bermacam-macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi ke dalam daerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 2 kali. Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kedua, Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 28 Oktober tahun 1928. Hasil keputusan Kongres Pemuda II. 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. 2. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. 3. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. 4. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Isi Ikrar Sumpah Pemuda.
1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan, bahasa Indonesia. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya. 1. Adat istiadat. 2. Bahasa daerah. 3. Sistem kekerabatan. Yang pertama, adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya, upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. 2. Upacara Rambu Solo di Toraja. Dan 3. Upacara Tedak Siten di Jawa. 1. Adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya, upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. 2. Upacara Rambu Solo di Toraja dan upacara Tedak Siten di Jawa. 2. Bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. 3. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Patrilineal mengikuti garis keturunan ayah. Matrilineal mengikuti garis keturunan ibu. Bilineal mengikuti garis keturunan kedua orang tua. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih.